Mengapa restoran yang memberi diskon besar-besaran justru sepi pembeli, sedangkan brand mewah yang menaikkan harga justru semakin diserbu konsumen? Nah, teman-teman, kalau menurut aku ya, ini tuh terjadi karena brandingan dari brand mewah sendiri ini yang mengedepankan eksklusivitas. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu brand-brand semacam LV, Dior, gitu-gitu, itu kan dia itu yang kita tahu karena luxury-nya ya. Kalau misalnya gue nggak punya, nanti kalau misalnya gue punya, gue diagung-agungin nih. Nah, kalau misalnya gue nggak punya, ntar gue nggak sama dong kayak teman-teman gue misalnya kayak gitu. Nah, jadinya konsumen itu tuh jor-joran deh beli barang brand mewah ini karena ya pertama gengsi, kedua brandingan dari brand mewah ini tuh kayak pintar eksklusivitas yang tadi kayak gitu. Kalian setuju nggak? Setuju banget. Saya izin wawancara. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kesan yang Anda rasakan selama bermain board game Suraumu ini sebagai sarana belajar sambil bermain? Saya izin menjawab ya. Jadi selama saya bermain game Suraumu ini tentunya saya merasa sangat asik, merasa sangat terbawa, suasana saya sangat enjoy. Apalagi game ini tuh jarang sekali ada orang yang mengambil game dengan tema hal-hal yang terjadi di suatu negara. Jadi kita juga saling dapat bertukar pendapat, apakah kita setuju dengan pendapat teman kita atau tidak, dan juga kita sambil bisa refreshing sekalian saling belajar untuk berlatih yang namanya diskusi. Nah, sebagai media pembelajaran berbasis permainan, apakah mekanisme dan alur permainan ini cukup interaktif dan menyenangkan sehingga proses diskusi terasa dinamis? Oke, kalau menurut aku sendiri, pembelajaran berbasis permainan itu sangat amat sebuah ide yang sangat amat kreatif. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kita tahu, apalagi kita ngalamin sebagai murid, kalau misalkan guru itu ngajar, biasanya itu kayak ya udah cuma ngejelasin, atau kalau misalkan ada pertanyaan yang jawab itu aja, dan yang lain tuh kayak ya udah ngantuk atau enggak ada beberapa yang nyimak, dan bahkan ada yang sibuk sama dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan kita belajar berbasis permainan seperti ini, kita tuh bisa mengeluarkan skill kita untuk berbicara terhadap banyak orang, dan juga kita bisa berdiskusi secara interaktif bersama teman-teman kita. Ya. Apakah pengalaman memainkan board game ini cukup memberikan Anda gambaran nyata serta pengalaman praktis dalam menerapkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah dan mufakat? Oke, baik, saya izin jawab ya. Dari permainan ini tuh benar-benar membawa kita ke dalam fenomena-fenomena yang terjadi nih di lingkungan sekitar kita. Dengan apa? Dengan teman-teman kita yang menjawab pertanyaan dari game tersebut. Itu tuh membuka mata kita kalau misalkan, oh iya ya, ternyata memang ada hal seperti itu terjadi kayak gitu. Nah, apalagi dengan kita saling mengutarakan pendapat, even setuju atau tidaknya, kita tetap akan mencapai suatu mufakat. Jadi benar-benar musyawarah ini dilakukan dengan cara baik dan juga adil. Menurut kalian, apakah permainan ini layak dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas? Dan apakah kalian memiliki masukan untuk pengembangan game ini untuk kedepannya? Baik, saya izin jawab. Untuk board game Suraumu ini sebenarnya itu sangat cocok untuk dijadikan salah satu alternatif pembelajaran untuk mata pelajaran PKN, karena mau nggak mau, benar banget tadi kata Syifa, game ini tuh memaksa kita semua untuk berani berbicara mengenai opini kita di depan publik, yang bahkan tuh walaupun cakupannya itu sekecil kelas, pasti kan kita masih kadang ada kayak masih ada rasa takut-takutnya kayak gitu. Nah, secara nggak langsung game ini tuh memaksa kita mengutarakan pendapat, opini kita terhadap suatu isu. Nah, menurut aku ini udah untuk masukannya sendiri, alhamdulillah nggak ada, karena menurut aku ini tuh udah lucu banget desainnya juga, terus dari cara permainannya, terus kayak dari isu-isu yang diangkat itu tuh nggak basic, jadi tuh kayak benar-benar udah oke banget sih game Suraumu ini. Terima kasih teman-teman.